Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda. Gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, jadi video kali ini yang saya share seperti yang bunda-bunda dan teman-teman lihat ya. Ini Mas Bojo lagi kerja malam lagi, tapi kerjanya tuh nggak di luar melainkan di rumah. Nah kemarin teman-teman dan bunda-bunda udah lihat kan ya, kalau Mas Bojo itu juga lagi bongkar mobil yang kemarin itu. Nah ini tuh sekarang kayak tuker tambah gitu loh ya. Jadi yang truk merah ini tuh bawa kepalanya, kemudian yang kemarin itu yang dibongkar sama Mas Bojo bakalan diangkut sama truk merah ini. Nah di sini posisinya itu setelah maghrib ya, jadi emang bener-bener masih ada senja dan langitnya tuh bagus banget. Nah ini udah mulai ya untuk masukin barangnya. Ini barusan masukin sasis atau kerangka dari pick up ke dalam truk merah ini. Ini masih banyak banget ya, kayak pintu mobilnya, kemudian kepalanya, bannya, dan yang lain-lain. Cuman di sini enggak sama bak pick upnya ya, bak pick upnya tuh enggak dijual karena masih belum ada kesepakatan gitu. Oh ya, ini untuk mobilnya sendiri bukan punyanya Mas Bojo atau Opa ya, melainkan punyanya adik dari Opa atau Pak D-nya Mas Bojo. Kok Pak D? Om ya. Nah ini Mas Bojo, ini juga belum mandi, jadi jangan salah fokus ya, karena ya percuma gitu kalau mau mandi dulu, nanti pasti bakalan kotor lagi. Nah setelah barusan masukin sasis, ini masukin kepala pick upnya ya, dan di sini tuh manual kerjanya, jadi ya bergotong royong rame-rame seperti ini. Ada adik ipar, ada Om Riko, ada Pak D atau Om dari Mas Bojo, ada Opa juga, dan juga dua supir truk yang bawa ini ya, yang truk merah ini. Nah ini tuh ternyata truknya dari situ Bondo katanya Mas Bojo, jadi lumayan jauh. Tadi itu berangkatnya siang katanya Mas Bojo, jadi nyampenya setelah maghrib. Nah ini udah selesai diangkut ke dalam truk merahnya. Nah ini suasananya ya udah mulai malam, udah senjanya hilang. Dan itu anak saya lagi main-main di depan atau ya di warung depan rumah ya, sama adik Kevin, temennya juga. Ini saya masuk dan ya teman-teman bisa lihat lah ya, seperti ini suasana malam. Dan ini tuh saya nggak nyangka ya. Saya kira truk itu nggak bisa masuk ke rumah, soalnya kemarin waktu mau nurunin pasir buat gudang atau ya buat simpenan barang-barang itu tuh nggak berani masukin truk ke dalam karena takut jebol gitu ya. Soalnya di bawah gerbang atau selokan gitu kayak ada jembatan gitu ya, itu tuh cor-corannya nggak terlalu kuat dan juga besinya tuh kecil kali ya, mungkin karena itu ada muatannya jadinya nggak berani masukin ke dalam. Nah ini tadi waktu saya lihat gitu ya, kok tiba-tiba truknya masuk ke dalam, padahal ya muatannya ada tapi nggak banyak. Tapi ini bismillah aja ya, semoga bentar lagi nggak jebol. Soalnya ini muatannya lumayan berat gitu ya, ada sasis, ada kepala pick up, dan juga yang lain-lainnya gitu. Nah ini anak saya tuh mau mainan sepeda ya, jadi ini HP-nya dipegang anak saya, tiba-tiba ngerekam saya, jadi mohon maaf kalau videonya goyang-goyang ya teman-teman dan bunda-bunda. Oke, ini udah selesai semua muatnya, dan ini bismillahirrahmanirrahim udah truknya mau meluncur lagi ya, mau pulang. Itu udah diterpalin semuanya dan alhamdulillah lolos ya, gak jeblos gitu truknya. Dan ini tuh hati-hati banget karena ya emang rumah saya tuh bener-bener di tikungan gitu loh ya, mau ke kanan sulit, mau ke kiri sulit. Jadi ya seperti inilah ya, harus dikawal karena di depan rumah atau yang di depan mobilnya tuh pres banget, ada ini selokan gitu ya, dan selokannya itu nggak ada penutupnya, bener-bener yang kayak plong aja gitu punyanya oma atau mama mertua, jadi bener-bener harus pelan-pelan banget. Supaya apa ya, supaya nggak jeblos truknya ke sana ya, jadi ini dikawal sama Om Riko, Opa, dan juga Mas Bojo.
Nah, alhamdulillah nih ya, udah lulus truknya keluar dari rumah kami. Nah, ini masih bener-bener hati-hati ya, bener-bener takut kalau ya nabrak lah, nyerempet lah atau ngejeblos. Jadi setelah barusan truknya keluar, baru pick upnya Mas Bojo masuk. Nah oke, setelah berusaha melihat Mas Bojo untuk kerja malam ya, untuk angkut-angkut sasis dan juga kepala pick up ke dalam truk merah barusan, ini kami kelaparan ya. Ini Mas Bojo barusan juga udah bersih-bersih, udah mandi, udah harum, udah cakep, udah ganteng, Masya Allah. Tiba-tiba Mas Bojo ngajakin keluar untuk makan malam. Siapa yang gak suka coba ya, Masya Allah. Jadi ini tuh kami tuh sebenarnya mau beli sate ya, tapi karena satenya langganan kami tuh tutup, jadi ini masih keliling-keliling tadi tuh. Dan saya lihat di pinggir jalan gitu ya, ada yang jualan pecel, soto, rawon, lalapan, nasi goreng. Jadinya berhenti di sini. Oh ya, ini tuh tempatnya kalau teman-teman sama bunda-bunda udah ngikutin YouTube kami pasti udah tahu ya, udah hafal daerah ini. Ini tuh di deket kami beli jasuke atau jagung susu keju. Biasanya saya tuh jalan-jalan di seberang sana tuh ya, kalau nungguin Mas Bojo pesen jasukenya. Nah ini dia pesenannya Mas Bojo sama si kakak udah datang ya. Kalau si kakak ini pesen nasi goreng plus telur ceplok, sedangkan Mas Bojo beli lalapan ayam. Nah kalau saya sendiri pesen pecel, tapi pecelnya saya masih belum datang. Kalau untuk minumannya sendiri kami tuh pesen 3 es jeruk. Sebelumnya tadi itu kami mampir ke Alfamart ya untuk beli jajan. Nah ini jajannya dipakai lauk juga sama si kakak, katanya buat kerupuknya nasi goreng. Nah alhamdulillah ini pecel saya juga udah dateng ya. Di sini lumayan banyak banget lauknya. Yang pastinya saya minta juga tadi ya telur ceplok mata sapi, kemudian pastinya ada pecel, sambel, kemudian orek tempe dan juga balian tahu. Oh ya, ada ditambahin 1 biji kerupuk ya sama ibu-ibunya. Nah jadi ini karena saya udah lapar, langsung aja ya saya mau makan dulu, karena ini emang bener-bener udah lapar banget tadi habis nungguin Mas Bojo itu kerja ya. Nah teman-teman sama bunda-bunda jangan lupa makan juga ya, supaya punya tenaga untuk menjalani kehidupan ini. Ya ilah. Nah ini kami makannya lahap banget ya. Si kakak itu sebenarnya ngomong nasi gorengnya sedikit pedes, tapi nggak apa-apa mah, kakak mau belajar juga. Ya padahal waktu saya icipin tuh nggak terlalu pedes-pedes banget lah ya. Itu tuh kayak pedes-pedes merica gitu, tapi si kakak itu emang benar-benar nggak bisa makan yang pedes. Walaupun itu tuh pedesnya pedes merica gitu loh ya. Kalau pedes merica itu emang kayak agak panas gitu ya. Nah ini kami lagi makan dulu ya. Jadi teman-teman jangan ngiler ya. Teman-teman di sini saya mau sedikit cerita ya, bunda-bunda juga. Ini sebenarnya perut saya tuh tiba-tiba kayak kontraksi gitu loh. Dan ini tuh saya mencoba menikmati makanannya, tapi kok makin lama kayak makin kontraksi. Tapi ternyata pas nyampe di rumah, Masya Allah, kontraksinya tuh hilang gitu ya. Jadi ini tuh kontraksi palsu gitu. Ini agak nggak tenang gitu sebenarnya saya makan ya, karena emang bener-bener kayak yang Masya Allah gitu kontraksinya ya, yang benar-benar cuma 5 menit langsung, 5 menit langsung. Ternyata adik masih belum mau keluar ya dari perutnya mama, ini masih betah gitu ya. Dan itu tuh kontraksi palsu. Jadi ya udah langsung aja gitu saya buat istirahat, dan alhamdulillah nggak sakit lagi. Jadi mohon doanya ya teman-teman dan bunda-bunda, supaya adik ini cepat mengeluarkan gelombang cintanya dan nanti bisa ketemu teman-teman dan bunda-bunda online semua. Oke, jadi ini udah selesai semua ya. Mas Bojo lagi bayar. Ini mohon maaf saya nggak tahu berapanya karena yang bayar Mas Bojo. So, sampai sini dulu ya video kali ini yang saya share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman dan bunda-bunda dan juga memberikan inspirasi kepada teman-teman dan bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Salam keluarga Andrianto. See you, bye-bye.